Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok B7 akan mempresentasikan program yang telah kami buat. Nama saya Ikang Tanoto dengan NIM 2024 1010 30 18. Nama saya Marcin Chandra dengan NIM 2024 1010 30 32. Kami dari kelompok B7 akan mempresentasikan hasil codingan kami. Kami membuat suatu program jual beli untuk sebuah pabrik distributor barang. Untuk fitur-fitur yang terdapat pada program kami, yang pertama terdapat fitur login akun dan daftar akun. Untuk fitur login akun ini terdiri dari dua jenis, yaitu login untuk user dan login untuk admin. Sebagai contoh, kita mulai dengan menjelaskan fitur pada login admin. Untuk login admin tersendiri, kita masukkan username-nya yaitu admin dan password-nya dengan admin. Ya, pada fitur admin ini terdapat 6 pilihan menu. Yang pertama ada masukkan data barang. Pada menu ini admin dapat memasukkan data barang yang terdapat pada pabriknya. Ya, sebagai contoh. Sebagai contoh, kita masukkan nama barang yaitu tepung terigu. Lalu jumlah barangnya yaitu 40. Harga per barangnya kita misalkan 10.000. Maka data akan tersimpan. Ya, setelah data tersimpan, kita dapat melihat data tersebut pada pilihan menu kedua, yaitu menampilkan data barang. Ini akan menampilkan data barang yang telah tersimpan dalam folder kita. Ya, sebagai contoh seperti ini outputnya. Ya, yang ketiga ada menu menghapus data barang. Fitur ini dapat menghapus data barang dalam data kita. Sebagai contoh, yang nomor 4. Ya, data tersebut akan terhapus. Lalu kita coba lihat pada tampilkan barang. Nah, data keempat tersebut terhapus, yaitu tepung. Lalu yang keempat ada menampilkan daftar pesanan barang. Ini akan menampilkan daftar pesanan yang telah dipesan oleh user. Sebagai contoh seperti ini outputnya, di mana toko permisi memesan tepung segitiga biru dalam jumlah 10 dan dikirim pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Dan toko 5 pesan kemiri jumlah barang 10 dikirim pada tanggal 4 Januari. Ya, seperti itu. Yang kelima ada daftar profil user. Ini akan menampilkan profil yang menggunakan program ini. Misalnya ingin lihat profil salah satu akun, ya pilih nomor akun untuk melihatnya. Misal kita akan pilih toko permisi nomor 2. Ya, maka akan muncul profil akun tersebut. Yang terakhir yaitu ada pilihan menu keluar untuk kita berhenti lakukan program ini. Lalu selanjutnya untuk login user. Ketika user yang menggunakan program ini merupakan user baru atau pembeli baru, maka pembeli atau user tersebut harus menyertakan akun terlebih dahulu dengan memilih menu nomor 2. Lalu, user akan diminta untuk memasukkan nama usaha atau nama toko yang dimiliki, seperti misalnya toko federasi. Dan user akan diminta untuk memasukkan password untuk akunnya.
Sebagai contoh, kita masukkan password 123. Lalu akan muncul inputan yang menanyakan apakah nama dan password yang diinputkan oleh pembeli tersebut sudah benar apa tidak. Jika belum benar, maka user akan diminta menginputkan kembali yang benar. Nah, karena itu kita inputkan kembali. Misal passwordnya ingin kita ganti ke 456. Dan kita ya untuk menyimpan akun ini. Lalu setelah akun telah dibuat, maka user atau pembeli tersebut dapat login ke akunnya dengan memasukkan nama dan password yang sama seperti saat membuat akun dengan password 456. Lalu pada bagian awal sebelum user melihat fitur-fitur yang terdapat pada program ini, user akan diminta untuk mengisi profil akunnya terlebih dahulu. Yang pertama, user akan diminta untuk mengisikan nama asli pemilik akunnya. Sebagai contoh, saya mengisi nama saya sendiri. Lalu, user akan diminta untuk memasukkan jenis kelamin. Lalu, alamat tempat usaha atau tokonya. Dan yang terakhir, user akan diminta untuk masukkan nomor handphone. Lalu berikut adalah fitur-fitur yang dapat diakses oleh user. Yang pertama yaitu menampilkan daftar barang yang tersedia, yaitu daftar barang yang tersedia pada penjual yang telah diinputkan oleh penjual atau yang tersedia pada pabriknya. Lalu yang kedua ada menampilkan daftar barang yang dipesan dan muncul tidak ada daftar pesanan karena kita belum memesan barang. Lalu pada menu ketiga yaitu memesan barang, pada menu ini kita akan diminta untuk memesan barang yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita ingin memesan barang gula pasir. Oleh karena itu, kita menginputkan nomor data 2. Lalu kita masukkan jumlah barang yang kita inginkan, seperti contoh, kita menginputkan jumlah 45. Lalu kita akan diminta untuk masukkan tanggal pengirimannya. Dengan catatan, pengiriman akan dilakukan minimal 2 hari dan maksimal 1 minggu setelah pemesanan. Jadi, ketika kita memasukkan tanggal tidak sesuai dengan pesan ini, maka user akan diminta untuk menginputkan kembali. Sebagai contoh kita masukkan tanggal hari ini yaitu 1/2021 yang notabene-nya menyalahi pesan yang telah disampaikan ini. Maka user akan diminta untuk menginput kembali sesuai dengan pesannya. Sebagai contoh kita akan menginputkan tanggal 4. Maka pesanan akan disimpan. Untuk melihat daftar pesanan yang tersimpan, kita memilih menu nomor 2. Maka akan muncul daftar pesanan kita. Lalu untuk menu yang keempat, yaitu mengedit jumlah pesanan atau tanggal pengiriman. Pada menu ini, user dapat mengedit jumlah barang atau tanggal pengiriman sesuai dengan keinginan kita. Dengan catatan, tanggal pemesanan dan tanggal pengeditan itu sama. Jika tanggal pemesanan dengan tanggal pengeditan itu berbeda, maka tindakan pengeditan tidak dapat dijalankan. Sebagai contoh, kita ingin mengedit data pertama, dan misalkan kita ingin mengedit jumlah pesanan, kita pilih menu 1, lalu kita masukkan jumlah pengganti barang ini. Misalkan kita ingin mengganti ke 30. Maka kita cek lagi kembali, maka data jumlah barang akan berganti ke 30. Lalu, misalkan kita ingin mengganti tanggal pengirimannya, kita pilih menu nomor 2. Kita masukkan tanggal pengganti pengirimannya yang sesuai dengan pesan yang telah disampaikan sebelumnya.
Jika kita masukkan tanggal yang tidak sesuai dengan kriteria sebelumnya, maka user akan kembali diminta untuk menginputkan tanggal sesuai dengan pesan. Jadi kita misalkan kita ganti tanggalnya ke tanggal 5, maka tanggal pengiriman telah diganti. Kemudian kita lihat daftarnya, tanggal pengiriman telah terganti. Lalu untuk menu kelima yaitu menu menghapus pesan. Menu ini digunakan untuk menghapus pesanan kita. Sebagai contoh, kita ingin menghapus nomor 1, maka data 1 tadi itu akan terhapus. Kita lihat di sini tidak ada data pesanan, karena data pesanan yang tadi nomor 1 itu tadi dihapus. Kemudian menu nomor 6 yaitu profil. Di sini user dapat melihat profil yang saat awal tadi diinputkan, sehingga user dapat memilih untuk mengedit profil tersebut atau tidak. Jika user merasa ada kesalahan pada profil tersebut, user dapat mengganti profil tersebut dengan mengetikkan ya. Misalkan kita ganti nama pemilik akunnya dengan nama lengkap saya. Lalu jenis kelamin, lalu jalan tempat usahanya, kita ganti nomornya, lalu nomor teleponnya juga kita ganti. Lalu profil akan diganti. Ketika kita kembali lihat, maka profil telah digantikan dengan yang terbaru yang telah kita edit. Untuk kembali kita ketikkan tidak. Lalu untuk fitur yang terakhir yaitu keluar, maka ini digunakan untuk keluar dari program. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, dan selamat pagi. Selamat pagi.